Ngobrolin politik gak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue, Trias Ambari. Program makan bergizi gratis yang harusnya jadi kebanggaan, malah jadi sumber kegaduhan publik. Isunya meluas, dari dugaan kelalaian di lapangan sampai narasi kritik dibungkam yang bikin suhu politik makin panas. Dan targetnya, as always, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Data monitoring Reportika 22-28 September 2025 nunjukin ada 38.000 mentions soal Prabowo dengan engagement mencapai 17 juta interaksi. Jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, mentions ini turun lebih dari 50%, tapi engagementnya stagnan. Menariknya lagi, topik dalam semesta Prabowo ini lebih dominan soal diplomasi internasional sebesar 66,94%. Kemudian polemik MBG sebesar 9,54%, program pemerintah sebesar 16,03%, diskursus politik Indonesia sebesar 5,02%. Bahkan dari beberapa isu tadi, distribusi emosi yang muncul itu ada admiration sebesar 41,9%, disgust sebesar 25,4%, joy sebesar 11,8%, anger sebesar 10,7%, sadness sebesar 8,7%, dan fear sebesar 1,6%. Artinya, di satu sisi publik masih ramai nih bahas kontroversi program prioritas presiden. Tapi di sisi lain langkah Prabowo di panggung global lebih bikin kagum dan mendapatkan apresiasi. Pertanyaannya, kenapa isu MBG yang sebenarnya porsinya kecil bisa jadi ledakan yang ngebentuk sentimen negatif? Isu yang bikin sentimen negatif naik sepanjang minggu kemarin sebenarnya masih didominasi masalah dalam negeri. Dari data Reportika, ada beberapa poin yang jadi sumber panas. Ada polemik makan bergizi gratis, gara-gara viral kasus keracunan dan pencabutan ID pers jurnalis. Kemudian ada isu reformasi Kapolri yang dibaca sebagai simbol lemahnya institusi hukum yang menguasai isu di X atau Twitter. Kemudian ada juga kebijakan Menkyu Purbaya yang gelontorkan 200 triliun ke perbankan yang dianggap gak berdampak ke rakyat langsung. Sampai ada keributan di Muktamar P3 yang dibalikin lagi ke pemerintah sebagai lambang kegagalan stabilitas politik. Narasi oposisi ini masih sama. Semuanya salah pemerintah pusat. Kalau diperhatiin lagi, data kasus keracunan di berbagai daerah membentuk narasi kalau menu MBG ini dinilai kurang layak. Diperparah lagi dengan berita pencabutan ID pers jurnalis karena bertanya soal MBG. Narasinya langsung digoreng jadi simbol program andalan gagal total dan juga kritik dibungkam. Padahal kalau lihat data Reportika, porsinya cuma 9,54%. Tapi karena mudah dimengerti dan juga relate sama kehidupan sehari-hari, narasi ini seakan jauh lebih kuat dan menghantam emosi publik. Padahal faktanya dari 30 juta penerima manfaat MBG, kasus keracunan MBG itu cuma 0,0017%, yaitu di bawah 1%. Ibarat katanya nih ya, isu MBG ini kayak bom asap. Begitu meledak semuanya panik dan nutupin kenyataan bahwa manfaatnya besar banget. Walaupun narasi negatif terus digaungkan, dari pidato Prabowo di PBB sampai Raja Belanda yang mengembalikan 30.000 artefak Nusantara ini bikin publik kagum banget sama diplomasi Presiden Prabowo. Komitmen Prabowo soal dukung Palestina juga merajai jagat Instagram dan juga TikTok. Bahkan kerja-kerja diplomatik internasional Presiden Prabowo ini mendominasi sebesar 66,94% dari semesta percakapan, dan ini besar banget. Artinya, langkah-langkah Prabowo di kancah dunia jadi perhatian publik yang menantikan meningkatnya ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, apakah prestasi level internasional ini bisa meredam narasi negatif? Gimana menurut kalian?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe buat update data politik setiap minggunya. Bye!